Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini masuk ke baca hasil iklan ya. Langsung kita ke layar. Teman-teman, jadi ini adalah video terakhir ya. Video terakhir yaitu cara membaca hasil iklan. Anggap teman-teman sekarang sudah menjalankan iklan selama 3 atau sampai 7 hari, maka teman-teman bisa langsung pakai uh, ini ya, pakai cara saya membaca iklan. Mungkin di luar sana ada yang lebih ahli, lebih expert, silakan teman-teman juga belajar. Ini cuma sepemahaman saya aja. Jadi teman-teman, sebelum kita membaca metrik atau membaca hasil iklan, teman-teman perlu dasarnya itu ada di sini, yaitu perjalanan customer. Jadi kalau perjalanan customer itu biasanya dari orang scroll TikTok, kemudian ketika mereka tertarik dengan iklan kita, dengan video kita, maka mereka akan klik, betul ya. Setelah klik, maka akan diarahkan ke website jualan kita. Nah, setelah mereka baca-baca yang ada di website jualan kita dan mereka tertarik, maka mereka klik lagi dan akan diarahkan ke form pemesanan. Nah, di sini mereka akan mengisi nama, kemudian alamat, nomor HP, dan selanjutnya mereka akan ke customer atau ke WA. Ini adalah perjalanan uh, customer ya, dari mulai dia melihat iklan sampai ke chat, ke WhatsApp, chat kita. Nah, lalu pixel apa aja yang akan tertrigger? Nah, ketika mereka melihat video kita di TikTok, maka yang akan tertrigger dan mereka klik, maka pixelnya, metriknya adalah klik. Nah, setelah mereka diarahkan ke website dan mereka melihat secara penuh dari atas sampai bawah, maka yang akan tertrigger adalah V content atau visi. Saya sebutnya visi ya. Kemudian setelah itu dengan klik mereka tertarik, lalu klik tombol selanjutnya, maka akan ke form, dan di sini biasanya saya pasang pixelnya ATC atau add to chart, tambahkan ke keranjang. Nah, setelah mereka ngisi formulir pendaftaran, ngisi nama segala macam, dan mereka klik, maka mereka akan menuju ke WA customer kita, dan itu yang tertrigger adalah uh, payment, complete payment atau purchase, atau kalau saya nyebutnya PCS. Nah, ini seperti ini ya. Jadi teman-teman, metrik iklannya cuma ini aja yang saya baca. Jadi klik, yaitu jumlah kliknya. Kalau lihat di sini berarti di sininya jumlah kliknya. Kemudian selanjutnya adalah CPC, yaitu cost per klik. Jadi semakin banyak kliknya biasanya semakin murah, dan itu artinya semakin menarik. Nah, kemudian klik atau CTR, yaitu click to rate. Misal ada 1000 tayangan udah disebarkan ke 1000 orang, kemudian ada 2 orang yang klik, maka CTR-nya adalah 2. Ini biasanya metrik ini menggambarkan video kita itu menarik atau enggak, video kita itu sesuai dengan targeting kita atau enggak. Semakin tinggi CTR-nya itu semakin menarik, semakin bagus. Nah, kemudian V content, yaitu yang ada di website jualan kita, atau lihat konten. Kemudian nanti ada add to chart, yaitu tambahkan keranjang, purchase atau pembelian, dan result. Biasanya saya kalau sekarang sih ngelihatnya di result dan cost per result aja. Kalau seandainya di cost per resultnya itu masih murah, saya lanjutin. Kalau seandainya udah mahal, saya matiin. Biasanya saya seperti itu aja sih. Kalau
Kecuali kalau iklannya lagi jelek banget, ngerasa beberapa hari udah jelek, yang saya lihat nanti akan CTR-nya seperti apa, apakah saya perlu untuk mengganti video atau enggak. Kemudian uh, kita lanjut ke sini. Nah, di customer journey ini biasanya akan ada jomplang ya. Jadi kalau seandainya perbandingan antara step satu ke step lain perjalanan ini ada yang jomplang, itu nanti teman-teman bisa perbaiki ya. Misal CTR rendah di sini, berarti kan di sini nih uh, kliknya view-nya banyak tapi kliknya, misal tayangan videonya banyak tapi kliknya dikit, berarti yang diperbarui adalah kontennya, videonya. Nah, misal teman-teman view-nya udah 1000 tapi yang klik cuma satu, itu kan berarti CTR-nya rendah, artinya teman-teman perlu perbaiki kontennya. Misalkan biasanya kontennya mungkin udah bosen, udah terlalu sering diiklanin, jadi atau kurang menarik juga bisa, nanti teman-teman bisa perbaiki kontennya. Misal kliknya banyak tapi di apa di view kontennya, di tayangan, di konten di web jualannya itu sedikit, kemungkinan besar website teman-teman itu lemot. Nah, teman-teman nanti bisa perbaiki kecepatan dari website teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau mungkin pernah mengalami juga, melihat iklan udah tertarik dengan videonya, kemudian klik tapi loading websitenya lama, maka teman-teman biasanya kan akan back ya, akan kembali scrolling lagi, nggak jadi untuk ngelihat penawaran dari pengiklan, kan biasanya seperti itu ya. Itu biasanya kalau seandainya websitenya lemot, itu nanti teman-teman bisa ganti, biasanya sih gantinya hostingnya ya. Kalau yang self hosting sama, kalau saya sih biasanya pakai yang bagusan ya, jadi dan alternatifnya itu ya pakai yang, kalau yang di TikTok itu pakai instant page karena itu udah langsung dari TikToknya ya. Nah, kemudian misal fee kontennya banyak, udah banyak yang ngelihat website jualan teman-teman, tapi dia nggak lanjut ke pesan, kemungkinan besar ada di penawarannya kurang menarik, bisa juga harga kemahalan segala macam, mungkin nggak ada gratis ongkir, nggak ada embel-embel seperti itu. Kemudian manfaatnya teman-teman mungkin kurang kurang tertarik juga, atau bisa juga targetingnya, misal harusnya produknya untuk perempuan, mungkin ibu-ibu muda, tapi teman-teman malah targeting ke ibu-ibu yang udah agak berumur, itu kan biasanya kurang kurang pas ya, kurang cocok. Kemungkinan bisa di situ, jadi teman-teman nanti perbaikinya di situ. Seandainya yang ngelihat website teman-teman banyak tapi yang lanjut mau order itu sedikit, itu teman-teman perbaikinya di penawaran, harga, manfaat, atau mungkin targetingnya yang salah gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya PCS-nya rendah, pembeliannya rendah tapi yang masuk ke form itu banyak? Kemungkinan besar ada di sini. Perbaiki di formnya. Misalkan teman-teman terlalu ribet bikin struktur formulirnya, mungkin agak susah untuk dimengerti oleh calon customer teman-teman. Nah, salah satu alternatifnya adalah teman-teman pakai yang namanya short form atau click to WA. Tapi kalau seandainya click to WA, sebenarnya saya tidak terlalu menyarankan ya, karena biasanya akan jomplang antara dashboard iklan dengan WA yang masuk. Itu kalau seandainya teman-teman pilih yang click to WA. Nah, alternatifnya adalah short form. Short form itu saya coba ya ambil contoh di sini, teman-teman bisa lihat. Ini adalah short form. Misal di produk ya. Ini saya pakainya short form, jadi tinggal nama, kemudian nomor dan alamat. Jadi mereka biasanya kalau yang full form itu di sini ada kecamatan segala macam gitu ya.
Sambil contoh, ini kayaknya full form. Nah, ini yang full form, jadi nama kemudian nomor HP. Nah, kecamatan dipilih. Nah, ini perbedaan antara ada kecamatan sama tidak ada kecamatan di sini itu pengaruhnya sangat besar, teman-teman. Biasanya kalau yang seperti ini hasilnya kurang bagus, tapi di sisi CS itu lebih memudahkan karena CS-nya tidak perlu untuk cek lagi kecamatannya benar atau enggak, karena ini ininya yang dipilih itu kecamatannya udah yang milih customernya, misal Pasar Minggu ada kan. Nah, kalau di sini yang short form itu nggak ada, jadi nama, jadi ngisi Pasar Minggunya aja di sini. Tapi di bagian CS itu biasanya agak lebih ribet, tapi untuk hasilnya biasanya lebih bagus di sini gitu. Jadi ini cara memudahkan kita atau customer kita untuk mengisi gitu ya, mengisi formulir pendaftaran. Kita coba masukin. Sebenarnya kalau mau lebih ini lagi, ya tadi soal yang klik to WA ya, saya memang nggak menyarankan untuk klik to WA karena dia cuma klik doang terus kemudian langsung menuju ke sini ya, dia tanpa ini. Tapi biasanya emang di bagian customernya yang akan lebih ribet lagi gitu. Tapi biasanya WA yang masuk itu banyak gitu ya. Itu teman-teman ya untuk uh, ininya yang. Nah, kemudian bagaimana sih caranya untuk mengisi ini di dashboard? Nah, saya setting ini di dashboard ya. Teman-teman nanti bisa langsung ke dashboard iklan teman-teman. Kan di sini ada campaign, ada kolom campaign, ada grup dan yang terakhir itu iklan ya. Nah, teman-teman di bagian grup ya, di bagian grup, kemudian di sini kan kolom defaultnya itu seperti ini ya. Ada nama, kemudian statusnya apa, pengoptimalan penayangan, ID group segala macam. Ini teman-teman nggak perlu dilihat semua. Jadi teman-teman bisa setting di sini di bagian custom kolom. Biasanya saya yang pilih itu, saya pilih, coba kita kosongkan dulu semuanya. Biasanya saya total biaya, kemudian CPM juga nggak apa-apa, klik CPC. Nah, ini di sini ada klik, kemudian ada CPC, kemudian di sini ada CTR, konversi CPA. Biasanya ini hasil sama result ya biasanya ya di sini. Kemudian di sini hasil sama, ini hampir sama CPA sama ya berhasil. Kalau seandainya yang teman-teman optimasi adalah konversi ya, nanti hasilnya sama ini hampir sama. Kemudian apakah teman-teman perlu videonya perlu atau enggak? Biasanya saya enggak terlalu perlu di sini. Klik tadi udah ya, klik, kemudian nah di bagian ini teman-teman pilih klik pembelian. Di bagian total dan CPA-nya yang diklik aja, kemudian keranjangnya, lihat konten. Nah, teman-teman di sini bisa diurutkan ya. Kan tadi customer journey-nya kan ini ya. Klik visi ATC PCS. Nah, teman-teman bisa urutkan. Klik, kemudian klik terus CPC, kemudian lihat konten,
kemudian ini saya bacanya tadi atas ini, tambahkan keranjang, W-nya di bawah, kemudian total pembelian. CPM CTR. Terus apa lagi teman-teman bisa tambahkan apa lagi ya? Udah sih sebenarnya, saya ini aja nih. Nanti teman-teman bisa pilih, bisa namain ya. Nah jadi teman-teman, nah ini kolomnya udah berbeda ya. Di bagian grup ini teman-teman bisa lihat ya, hari ini teman-teman habisnya berapa, kemudian ada konversi sama hasil sama nih. Karena saya pengoptimalnya adalah konversi, maka ini konversi sama hasil itu sama. Yang saya tujukan kan hasilnya nih, satu pembelian dan biaya per pembeliannya berapa, kemudian ada klik, terus hasil kliknya berapa. Nah untuk CPC kalau teman-teman di atas 1000 itu mahal ya, jadi kalau bisa di bawah 1000 harganya. Nah ini lihat konten kenapa nggak ada, karena saya pakai instant page, jadi nanti teman-teman bisa langsung ke yang ini nih. Ternyata tambahan ini juga, ini kayaknya belum ya, belum ada datanya ya, jadi seperti itu ya. Saya sih biasanya pakai yang ini. Coba kalau seandainya teman-teman pakai website jualan, maka di sini akan ada datanya semua ya. Jadi eh, yang lihat konten berapa, kemudian yang nambahkan keranjang berapa, itu nanti ada semuanya gitu. Ambil coba custom, harusnya sih ini udah sesuai ya. Peristiwa dalam aplikasi, oh sebentar, peristiwa dalam aplikasi ya, itu ya teman-teman ya, atribusi halaman peristiwa, atau ini kali ya. Kita coba sebentar, lihat konten ini sepertinya kita salah pilih ya. Ini biasanya kalau di meta seperti ini ya, jadi dia tidak ada. Coba peristiwa offline, peristiwa, maksudnya onsite itu apa ya? Oke. Halaman peristiwa mungkin ini, coba sebentar ya. Tayangan halaman berarti ini sama ini. Sorry, lihat konten, kemudian ada tambahkan, ada nggak ya? Menyelesaikan pembayaran, tambahkan keranjang. Kita coba pakai ini dulu. Apakah ini yang ada terakhir? Nah ini dia ya, nilainya. Nah lihat konten kan, karena saya tidak pakai website jualan tapi pakai instant food, maka lihat kontennya itu nggak ada ya. Tapi di sini ada menyelesaikan pembayaran, itu yang purchase tadi sama ya, tambahkan keranjang juga sama. Tuh. Jadi ada yang ke form 4, kemudian yang jadi itu, yang jadi order 1, ini termasuk jomplang ya.
udah 247. Itu tuh teman-teman, jadi yang benar tadi ya. Jadi di bagian yang dipilih itu di bagian sini, peristiwa, halaman peristiwa ya, itu teman-teman. Eh, itu untuk video kali ini. Jadi nanti kalau saya saat ini, karena memang ngelihatnya cuma di sini aja teman-teman. Jadi kalau seandainya misal nih teman-teman punya produk, eh, profit bersihnya itu sekitar taruhlah 100.000. Eh, bukan 100.000 lah, berapa ya, kalau seandainya 100.000, kira-kira teman-teman berani bayar biaya iklan satu pembelian itu berapa? Intinya sih gitu sih, kalau seandainya masih masuk, masih dapat untung, lanjutin, kalau seandainya enggak, matiin gitu sih saya biasanya. Kalau itu cara cara ini aja ya, cara bodoh saya ya, maksudnya nggak terlalu ambil pikir yang metrik-metrik tadi, selama hasil di sini, biaya per hasilnya itu masih masuk di budget iklan saya. Misalkan saya profitnya misal taruhlah berapa, 20.000, berarti maksimal banget biaya di sini, biaya per hasil itu 5.000, misal 5.000, itu udah maksimal banget gitu. Jadi kan nanti dari profit itu 20.000 masih dikurangin, misal kalau ada RTS segala macam, kemudian ada biaya packing seperti itu ya. Intinya jangan sampai biaya per hasil itu lebih tinggi dari profit yang kita berikan, yang kita dapatkan. Itu nantinya kita namanya boncos ya. Tapi selama masih masuk, lanjutin aja gitu, kalau saya seperti itu. Tapi silahkan teman-teman sesuaikan aja dengan kondisi teman-teman. Kalau seandainya memang saran ini masuk, silahkan dipakai. Kalau seandainya nggak perlu dipakai gitu ya. Itu aja. Kalau masih bingung biasa, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Saya sediakan untuk teman-teman chat ke nomor WA saya, ada di bagian atas, tombol bagian atas. Kalau pengen lihat produk-produk apa saja yang saya pakai, silahkan teman-teman lihat lagi di sini. Ada tools, ada e-course, ada apa lagi ya. Kebanyakan kalau yang kayak platform-platform saya pakai, misalkan landing page, kemudian apa lagi, link bio gini, terus ada Comsip saya pakai, order online saya pakai, mesin marketplace Magic saya pakai. Kemudian kalau belajar website ini, saya rekomendasikan aja ke teman-teman kalau seandainya pengen belajar website, pengen bikin website jualan, silahkan teman-teman belajar di sini. Atau kalau pengen yang gratisan, bisa ke YouTube, cari channel-channel yang lebih, yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke ya, itu aja video kali ini. Jadi gimana cara ngambil keputusannya tadi ya, kalau seandainya hasilnya sesuai dengan apa yang kita mau, lanjutin. Kalau seandainya enggak, stop, atau teman-teman bisa ulangi lagi ke fase testing di awal gitu ya. Jadi misal yang diubah tadi, apakah website jualannya, atau targetingnya, atau harganya mungkin diubah, tambahin benefit, atau tambahin kayak gratis ongkir segala macam. Itu kalau di TikTok biasanya sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Itu teman-teman, semoga bermanfaat kali ini. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.